Kali ini kita akan mendengarkan mendalami ilmu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Terutama untuk para penganut faham sawah. Supaya otak dan hatinya bersih, tidak merasa paling benar dan yang lain salah. Sebab ilmu itu luas, bukan hanya sekedar hadits kulu. Simak penjelasan Zuriyah Rasul yang satu ini, jangan sampai gagal faham. Jangan karena tidak pernah ada pada zaman Nabi dikatakan bid'ah. Bacalah hadis, hadisnya cuma satu itu. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iya, kalau dalam kajian kul itu kulliyat. Kulliyat itu dia kaidah atau dhabit fikhi. Dhabit fikhi. Kaidah saja punya mustasnayat, apalagi dhabit fikhi. Likulli qaidatin mustasnayat. Apa mustasnayat itu? Dihukumkan apa? Apakah dia aghlabiyah, dia aktsariyah? Maka ketika kita sampai di situ, tidak boleh kita tafsirkan kullu bid'atin dhalalah, putus, enggak. Kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Karena ada al-bid'ah al-hasanah. Malah anak Indonesia yang menulis di Kairo itu. Al-bid'atul hasanah inda Syafi'iyah. Ya, saya dikirim dulu, ya, turun mahasiswa kita, saya dikirim naskahnya itu. Jadi ada bid'atul hasanah. Jadi manahijul muhadditsin di dalam memahami hadis Nabi betul. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kita hidupnya sudah beda dari zaman Nabi dulu. Maka kalau dipahami secara tekstual, berarti yang memahami itu walaupun benar secara keilmuan, tapi hidupnya terlambat. Dia seharusnya 14 abad yang lalu dia hidup bersama Nabi. Ya, yang ketawa-ketawa ini setuju. Sudah ada bingung. Sudah ada bingung. Iya. Iya, memahami kan begitu. Ya, jadi pemahaman hadis. Apakah semua ayat ada sababun nuzulnya? Tidak. Hadis ada sababun wurudnya? Enggak. Tapi Muhammad Abu Syuhbah katakan ada dia, ibtidai ada. Kenapa? Karena wahyu tidak pernah diturunkan hampa kultural, enggak pernah. Jadi ada secara historisnya, sosiologisnya, antropologisnya, itu harus kita pahami. Bacanya Asbabul Wurud karyanya Imam As-Suyuti saja, Al-Luma' fi Asbabi Wurudil Hadis, itu hanya memuat 96 sababul wurud. Belum selesai, beliau sudah meninggal dunia dulu. Maka diteruskan Ibnu Hamzah Al-Husaini yang wafat 1220 Hijriah, Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadis An-Nabawi Syarif, 3 jilid. Lebih dari 1000 hadis yang ada sababul wurudnya. Nah, apakah dipahami sababun nuzul? Ayat ada sababun nuzul dipahami begitu? Enggak, kata ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau dipakai al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz, banyak ayat-ayat yang konteksnya ketika diturunkan sahabatnya sudah tidak ada lagi, manusianya sudah tidak ada lagi. Terus berlaku juga buat kita, atau hanya untuk sahabat saja? Kita berpikirnya Al-Quran diturunkan itu sebagai wahyu terakhir, berarti untuk masyarakat waktu ayat itu diturunkan, generasi sesudahnya, generasi kita, dan generasi sesudah kita nanti ila yaumil qiyamah. Maka Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ada lajnah tafsir itu tadi. Iya, kenapa inna? Kata ulama, isyarah, ada apa? Musyarakatul ghair. Siapa itu? Itulah tadi dikatakan hamalatul Quran. Ada orang yang hafal Quran itu matanya beda dengan mata orang biasa, telinganya juga beda. Ketika ada tulisan di mana saja,
ada kaligrafi di masjid, di musholla. Begitu dia lihat ada salah, terus ditanggap, ini salah. Padahal masjid itu sudah dibangun 40 tahun yang lalu. Tidak ada yang menemukan kesalahan itu. Begitu juga bacaan, ketika didengar bacaan, maka tadi itu dijelaskan, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu harus talaqi wal musyafahah, supaya jangan salah baca, jangan salah juga mengucapkannya. Ya, tadi diceritakan, tadi Ustaz Barihun diceritakan itu, almarhum dulu Kiai Badawi dulu megangin orang baca Fatihah saja berapa hari baru selesai. Saya juga begitu dulu sama ayah saya umur 5 tahun sudah jadi qori kemana-mana, haji kecil katanya. Karena ayah saya ahlul Quran di rumah. Kata ayah saya, baca Quran, belajar Al-Quran, kalau gurunya banyak ada variasi, tapi harus talaki. Ditunjuklah pada seorang guru namanya Kiai Haji Muhammad Yusuf. Saya datang, Pak Kiai, saya disuruh abah ke sini, suruh belajar tajwid terutama, karena Pak Kiai Masya Allah tajwidnya, oh bagus katanya, coba baca dulu. Baca apa? Fatihah aja lah baca. Begitu sampai waladhdallin, Allah bagus katanya bacaannya, coba sekali lagi, bagus katanya. Begitu ketiga kali dipegangnya, baju saya itu bisa diperes tuh airnya. Ya, begitu sampai waladhdallin aja nggak selesai. Waladhdallin, bocor, dia bilang, bocor itu, nggak pas itu. Saya bilang, bagaimana bocor Pak Yai? Saya bilang, itu angin keluar dari hidung. Apa dia bilang? Jangan bohongi saya, kalau orang membaca nggak mungkin ada angin yang keluar dari hidung. Coba katanya, kalau masuk ke dalam diambilnya lilin di sudutnya, dipegang sama dia, walau bergerak enggak itu? Enggak bergerak. Kalau sudah enggak bergerak baru benar bacaannya. Begitu sampai begitu. Ya, saya lapor sama abah saya, bah, Pak Kiai Yusuf luar biasa, bah, luar biasa. Bagaimana? Nih baju saya basah nih semuanya. Baru baca Fatihah, belum baca yang lain. Artinya harus talaki wal musyafahah.